Mohon menunggu 2 minggu hasilnya setelah interview. Mungkin teman-teman yang sudah pernah interview tidak asing lagi dengan perkataan seperti itu oleh HRD. Apakah jawabannya itu akan lulus atau tidak? Nah, nanti simak ya teman-teman, videonya saya akan bahas. Sebelumnya yang baru tahu channel saya, welcome dan perkenalkan saya Rizky. Saya akan membahas yaitu tentang pengalaman pekerjaan. Jadi saya akan membahas ini berdasarkan pengalamannya. Ibaratnya kita sharing-sharing aja ya teman-teman. Kembali lagi di edisi sharing. Nah, ketika HRD mengucapkan mohon menunggu 2 minggu hasilnya setelah interview. Nah, apakah teman-teman ini lulus atau tidak? Pasti teman-teman berpikirkan seperti itu. Nah, teman-teman pastikan optimis saja pasti lulus ya teman-teman. Yang penting teman-teman ketika interviewnya lancar ya. Tidak ada kendala apapun dan bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh HRD atau user. Nah, kenapa HRD tersebut mengucapkan nunggu 2 minggu? Nah, yang pertama, biasanya nih ya, HRD ini akan diskusi dengan user. User itu siapa? User ini nanti akan menjadi bosnya teman-teman atau atasannya. Pasti akan diskusi dulu nih dengan user, apakah sudah sesuai dengan pengalaman, dengan skill, atau dengan pendidikan terakhirnya. Nah, ketika itu sudah sesuai, kenapa kok nggak 1 minggu aja atau 3 hari? Nah, kenapa 2 minggu? Nah, dan mungkin untuk perusahaan yang teman-teman lamar ini kebutuhannya untuk 2 minggu karena untuk menggantikan orang yang pensiun atau yang habis kontrak. Nah, itu juga bisa terjadi ya teman-teman. Tapi ada juga loh teman-teman yang hari ini interview, besoknya langsung kerja. Itu ada juga nih. Ini saya berdasarkan pengalaman nih. Saya pernah seperti itu. Dan emang iya, ada juga yang sampai 2 minggu, dan ada juga yang 1 minggu, ada yang sehari, besok langsung kerja itu ada juga. Itu balik lagi sih ke tergantung kebutuhan perusahaannya, urgent atau tidak. Biasanya kalau tidak urgent itu, ya itu ada estimasinya 1 minggu sampai 2 minggu. Nah, pastikan ketika interviewnya juga teman-teman harus lancar nih ya, jangan sampai ada kendala apapun. Jadi ketika HRD atau user menanyakan, teman-teman bisa jawab. Nah, dari situ juga kita bisa mengevaluasi nih, apakah si user atau HRD ini serg atau enggak. Kalau serg itu bahasa Indonesianya suka ya teman-teman. Jadi kita bisa mengevaluasi ketika teman-teman interviewnya nih. Apakah teman-teman tidak ada kendala, ketika ada pertanyaan dari HRD atau user, teman-teman bisa menjawabnya dengan lancar dan benar. Nah, itu juga menjadi nilai positif. Jika teman-teman tidak ada kendala, otomatis insya Allah teman-teman lulus. Jadi tidak ada patokan ya teman-teman, nunggu 2 minggu, 1 minggu, atau 3 hari. Soalnya ini biasanya berdasarkan kebutuhan. Dan ada juga nih teman-teman, ketika pengalaman saya interviewnya, jadi disuruh nunggu 2 minggu, padahal mah 3 hari udah dikabarin lulus. Nah, itu juga jadi tidak patokan ya, nunggu 2 minggu atau seminggu. Tapi kadang ada yang benarnya juga sih, nunggu 2 minggu sampai 2 minggu baru ada kabar. Nah, kebetulan saya dulu itu suruh nunggu 2 minggu, kebetulan saya di join terlebih dahulu di perusahaan yang lain, jadi saya bergabung di perusahaan lain. Setelah sudah bekerja 1 minggu, baru ada kabar saya lulus. Nah, ya udah, saya tidak melanjutkan yang perusahaan yang kedua. Saya melanjutkan yang terlebih dahulu menerima saya. Nah, jadi teman-teman diingatkan kembali, jadi jangan jadi patokan ketika HRD mengucapkan nunggu 2 minggu. Itu ada benar atau tidak, tapi kita bisa menganalisa ketika interviewnya teman-teman itu ada kendala atau tidak. Itu kita bisa kebaca ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video sharingnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman yang lagi nunggu interview, nunggu panggilan interview, nunggu hasil interview, dan semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk mencari pekerjaan yang halal dan berkah ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.